Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Gadesila Neno. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya mahasiswa dari semester 3 kelas D. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Pendidikan IPSD dengan materi yang dibawakan yaitu metode, model, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS kelas 3 sampai kelas 6. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Yang pertama, pengertian dari evaluasi. Terdapat beberapa istilah yang sering disalahartikan dalam kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi atau evaluation, penilaian atau asesmen, pengukuran, dan tes atau measurement. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, pencerminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang berikut tujuan evaluasi pembelajaran secara umum. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Indikator efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Selanjutnya yaitu syarat-syarat evaluasi pembelajaran. Ada 5 syarat umum evaluasi menurut Indrianto pada tahun 2010, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, efisiensi, dan kegunaan. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Dimyanti dan Mujiono terurai sebagai berikut. Yang pertama, kesasihan, kedua, keterandalan, ketiga, kepraktisan, dan juga ada jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Selanjutnya, petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi. Tes merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah ia menerima pelajaran. Dalam menyusun tes atau alat evaluasi, ada beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pendidikan harus menetapkan dulu kriteria apa yang akan dinilai. Pendidikan harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable, yang berarti taraf ketepatan dan ketepantes dengan aspek yang akan dinilai. Selanjutnya, hasil penilaian harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis yang artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan peserta didik dalam belajar dan pendidik membelajarkan. Jenis acuan penilaian yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Yang pertama, acuan norma. Acuan norma adalah acuan penilaian yang mendeskripsikan penampilan atas dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain di dalam kelompok. Penilaian dengan acuan norma digunakan untuk menentukan ranking siswa dalam satu kelas, mengelompokkan siswa dalam satu kelas berdasarkan prestasi belajar, menentukan atau menyeleksi siswa ke dalam kelas unggul dan kelas normal, membandingkan antar siswa, menyeleksi siswa untuk mewakili lomba antar sekolah, menyeleksi siswa yang hendak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi menurut Puskur pada tahun 2003 halaman 25. Penilaian dengan acuan norma diterapkan pada kurikulum sebelum KBK dan KTSP. Itu menurut Sukardi 2008 halaman 22. Yang kedua, acuan kriteria. Acuan kriteria adalah acuan penilaian yang dimana hasil penampilan siswa menunjukkan posisinya sendiri terhadap kriteria tertentu tanpa membandingkan dengan hasil penampilan siswa lain. Menurut Sukardi 2008 halaman 23.
Penilaian dengan acuan kriteria digunakan untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai target atau kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Memberikan remedi atau pengayaan bagi siswa-siswi tertentu, memperkirakan mutu suatu sekolah berdasarkan standar mutu nasional yang tergambar dalam pencapaian daftar kompetensi yang tercantum dalam kurikulum oleh siswa, menurut Puskur pada tahun 2003, halaman 25. Penilaian menggunakan acuan kriteria ini digunakan pada KBK dan juga KTSP. Sekian materi dari saya, terima kasih. Bye-bye.